dele-dele kita kemudian punya harapan, karena tadi di depan sudah disampaikan merujuk dari kedudukan dan potensi yang ada, kita mempunyai harapan semacam ini. Yang pertama, diadakan rekonstruksi dagelan Mataram yang melibatkan seniman dagelan Mataram, mumpung masih banyak yang sugeng, walaupun Mas Sugeng sudah tidak sugeng. Ya, artinya beliau-beliau ini menjadi pribadi-pribadi yang kemudian masih, tadi saya tanya sama Mas Junet, yang pernah satu frame dengan Pak Basio siapa? Dijelaskan. Artinya pola-pola dari dagelan Mataram dari Babone itu belum putus. Iki nek nanti putus, angel loh dia sekarang boleh sekarang jadi narasumber. Mata rantainya terputus. Jadi ini menjadi penting sekali. Ada rekonstruksi dagelan Mataram yang melibatkan seniman dagelan Mataram, kalangan akademisi dan pribadi-pribadi yang konsen terhadap perkembangan dagelan Mataram. Sehingga nanti dagelan Mataram itu akan dijadikan ada semacam buku atau sepuluh kesepakatan seperti peristiwa yang terjadi di Ketoprak tahun berapa ada kesepakatan tentang Ketoprak itu, konvensi Ketoprak itu, konvensional Ketoprak itu tahun berapa itu. Ini tidak akan membatasi, tapi akan menjadi fakta yang kemudian akan kita jadikan literatur abadi dalam berkaitan tanpa membatasi karya yang akan datang. Tapi literatur tentang dagelan Mataram itu kita punya bukunya semacam itu. Setelah kita mendapatkan hal itu, di tahun 2024 ini diadakan gelar karya dagelan Mataram dalam 2 kategori dengan sasaran pelajar representasi dari generasi Z dan seniman senior dagelan Mataram sebagai representasi dari babon dagelan Mataram. Ini untuk memberikan gambaran tentang dagelan Mataram dalam konteks senior dan kemudian dalam konteks pikiran generasi Z. Karena generasi Z ini adalah generasi yang akan meneruskan. Generasi milenial itu lepas dari peristiwa dagelan Mataram. Dagelan Mataram di tangan milenial itu gurkati serobeng karena umurnya pada aku, umurnya masyarakat itu generasi milenial. Generasi Z ini oke sebenarnya dagelan Mataram ini yang ini menjadi penting, sehingga ini menjadi sasaran yang kemudian nanti dipertimbangkan kalangan mahasiswa dan pelajar saat ini yang rata-rata merupakan generasi Z. Kemudian di tahun 2025 dagelan Mataram sudah teragendakan dalam festival rutin tahunan seperti peristiwa kesenian yang lain. Lantas setiap 5 tahun sekali di Dinas memfasilitasi Rembuk Besar Perkembangan Dagelan Mataram sebagai respon terhadap pola-pola pikiran pelaku dagelan Mataram, seniman serta isu-isu kebudayaan yang berkembang. Jadi harapannya dagelan Mataram ini nanti akan dikelola secara sistematis, kemudian tanpa rentang waktu, artinya akan selalu berkembang, dinamis, dan selalu menjadi bahan diskusi yang tiada henti. Jadi kira-kira poinnya adalah dagelan Mataram saat ini dalam kondisi darurat. Festival Dagelan Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas. Ternyata memang darurat, merasa jadi ada diskriminasi kok dagelan ki orang saya. Tapi memang begitu kenyataannya, aja betul. Iya, karena memang sempat juga berpikir kok dagelan iki orang festival dewi. Apakah dikarenakan untuk tolak ukurnya itu sangat susah atau bagaimana? Nah, mungkin kan itu menjadi sebuah kritik ya, supaya bisa di tahun 2025 itu sudah ada festival dagelan Mataram. Ya udah itu 2024. Jadi begini, secara pribadi Pak
Pak Marwoto, Mas Yusbin dan teman-teman yang lain. Di sebelum corona itu, secara pribadi saya sudah ketemu dengan kepala dinas di Gundo Kabupaten Gunung Kidul untuk memasukkan ketoprak pelajar dan dagelan Mataram menjadi bagian dari festival, agenda festival. Tetapi kemudian kami mendapatkan jawaban untuk saat ini Mas, bahwa setiap festival yang diadakan itu mengacu pada festival-festival yang diadakan di provinsi, artinya yang berjenjang. Jadi konsentrasinya masih yang diadakan di provinsi. Jadi ini juga ditegaskan. Ketika kita dari bawah urung mampu, tangan kita masih terlalu kecil, Pak Di. Jadi ini adalah tangan besar yang dalam hal ini dinas lah yang harus kemudian memulai. Ketika dinas memulai, daerah pasti akan bergerak. Kita tunggu actionnya dari dinas. Oke ya? Nggak merasa menunggu festival dagelan Mataram ini. Ya, cari baik ya Pak ya. Iya, memang betul sekali ketika dagelan itu tidak hanya lucu, tetapi harus ada pesan-pesan yang disampaikan, harus ada maksud yang disampaikan, attitude-nya, karena juga ada unggah-ungguhnya. Subosito itu juga terkait. Makanya untuk menjadi seorang dagelan itu tidak mudah, kudu niat tenang, ya, kudu sregep, kudu ikhlas, berenteh, rotok buruk oleh ya Pak. Ya, kita masuk pada sesi yang sudah dinanti-nanti ini tentunya, sesi tanya jawab. Waduh, belum sabar Pak Marno, sabar. Ya, nanti kita akan ada satu pertanyaan langsung dijawab kemauan ya, supaya anak gitu, masih anak. Jadi, semoga Pak Marno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Marwoto, Mas Yusbin dan Mas Bening, juga Mas Tulis dan sahabat baru yang berbahagia semuanya. Terkait dengan dagelan, memang kami juga merasakan Pak, selama ini kalau dulu pernah ada dagelan pelajar atau lomba dagelan atau lomba pelajar, tapi akhir-akhir ini memang tidak ada. Hanya saja yang pertama kali besok kalau mengadakan kegiatan semacam ini, tolonglah itu penentu kebijakan atau undang. Karena meneliti itu, kalau yang meneliti hanya Mas Pening Dewi, tak bisa tidak teliti di depan umum, saya kira baru termancing biasanya. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa yang sekarang yang menangani kebudayaan tidak tentu dia berlatar belakang kebudayaan. Dan ini ya apa yang ngising dengan SPC tidak mungkin, bisa cuma itu aja. Nah, ini permasalahan saja. Kalau semuanya itu punya latar belakang yang pas, memang itu bisa masuk jelas. Nah, tolong untuk yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan ini, kalau tidak ada kegiatan di pemerintah, rasa-rasanya susah. Itu sebetulnya tidak. Sebetulnya kalau sudah dengan semuanya itu dalam keadaan kekompakan yang ada, ya, jangan kalah boomingnya dengan akik ya. Akik jangan booming gimana? Ya, kita dagelan perlu memakai akik juga Pak. Harus saling aktif, kreatif, inisiatif, dan komunikatif. Akik itu. Ya, karena apa? Kalau tidak ada dana keistimewaan, kan bisa memakai sponsor. Iya, sponsor. Sebetulnya sponsor itu boleh jadi. Boleh sing pas kegiatan itu seperti apa itu mencari juga itu. Ya. Jadi kalau sudah yang pertama itu dari lewat pemerintah atau yang berkompeten dalam penanganan kebudayaan, itu juga tidak pas, kita harus selalu ada terobosan keluar, ya, dalam artian sponsor. Sponsor yang paling kedua rokok, nengok jalan kota, jalan kota iso, karena rokok KPR ada, kawasan tanpa rokok, Sleman iso, Bantul iso. Nah ini semacam ungkapan gagasan saja Mbak, ya, mudah-mudahan ya ini bisa memacu kita semuanya. Terus terkait dengan apa yang diaturkan oleh beberapa narasumber, saya sangat setuju sekali. Memang
dagelan tidak bisa tidak jenius itu susah untuk jenius. Neng dregil dia penting ngendikan Pak Maroto dregil tekan nopo jangan malas gitu. Ya. Kadang-kadang kalau udah profesional, itu wis profesional kok dalek kalau saya sok ngombe itu paling nggak setuju. Ya, ini nek rana ngombe minuman keras iki wong mentale randuwi. Nah ini terus aja perlu pengalaman nih. Tahun 84 saya pernah juara lawak mahasiswa nasional. Oh, ada biasa apa? Musuh karo apa? Musuh Surabaya ning wong ngombe. Karena betulnya makhluk dadah wong ngombe. Nah aku wong saka isi ya siji sajiwa loro suara itu mental duwe, nek mental duwe itu ora perlu ngombe, omongan model netes kok itu. Ngombe kan nutupi kanane mergo mentale do. Kalau udah mental duwe kok ngomong tidak ngombe, ya saya paling enggak setuju pada minuman itu. Terang aja seperti kalau di panggung sekaten itu timbangnya ngombe tak tukok rokok nanti dua kali suar kipas yang mana itu. Ya man, kowe metu proses sampe kok njaluk rokok tak tukok kowe. Ini aja ngombe. Sistem itu. Kenapa? PS Bayu udah punya nama. Begitu metu boleh kali gampang, Pak. Nah, kenapa? Karena begitu metu desnon kuwi penonton fokus sisan. Memang dagelan yang menurut pengalaman saya itu fokus. Begitu fokus ki wes kok penak banget. Yang kedua, kemudian itu ada di semuanya. Ada untungnya kalau penjelasan mungkin belajar dan belajar dagelan. Saya menduduki jabatan 25 tahun, tidak sombong. Aku mentalku nak mimpin rapat, belum tahu minder. Lo itu, karena mentalnya dagelan kan lagi prosesnya. Mentalnya dagelan. Orang sombong pas berkelan. Asli. Aku ngobrol ra sombong. Pak Suri ini waduh banget dia nggak bisa orang tahu nggak ini tetap dibayar lagi lagi. Ya, ini betul. Memang saya pun ngambil istilah dagelan apalagi yang dikatakan Mbak Anje tadi ada visi misinya memang harus menurut kami. Makanya satu mengenainya dagelan ini sekolah tembung dawuh agawe gegayuan ingkang luhur ambangunan pulau. Banget tapi ada visi misi nih. Orang water boleh lucu, nah boleh lucu, boleh ini tidak berbobot. Nah ini dagelan itu apakah perlu latihan? Sangat perlu menurut kami Pak. Dagelan tanpa latihan saya tahu pingpongnya mungkin pas. Dan sing dadol Mas Wisben kalau sing dadol karo si Mas Ukir mesti beda. Karena apa? Dinamikanya wis kecekel, ekspresinya kecekel. Dagelan itu perlu ekspresi juga. Ya selama ini orang ya bagian doblong kan jual doblong ya. Tapi ternyata Mas Wisben itu nggak ada sekali kan apa bobotnya ada. Contoh misalkan dagelan Jogja dengan dagel di Jakarta sangat jauh menurut pengalaman saya. Di Jogja itu terang aja bukan kilonya ya. Nek sekarang mesti kilo bobotnya gini. Nek apa Jogja nganggo mikir akhir itu yang berbobot. Ini Jakarta nggak perlu nganggo berpikir, ini kudu langsung. Nah, itu dinamikanya waktu itu begitu betul. Tapi kalau sekarang kan lain juga karena orang Jogja udah banyak yang sibuk. Nah, biar ngomong Jakarta orang Jogja kan sibuk, nggak ngomong Yojo sini, itu kan pokoknya kalem-kalem saja. Nah ini yang saya harapkan pada panitia Mas Yuli, saya sangat terima kasih sekali. Walaupun hanya di WA sama Mas Wisben, terima kasih sekali infonya. Nah semacam ini tolong yang menelitinya betul seperti yang dikatakan Mas Wisben tadi lewat WA atau mungkin lewat apa saja itu sangat penting sekali. Ya tolong pendekatan itu karena kalau sudah terpacu oleh orang birokrasi itu biasanya misal-misal bisa jalan. Tetapi jangan punya prinsip tanpa aneh duit pemerintah tak jalan dagelan. Kalau bisa jangan. Ini ngawati boleh di jalan, boleh sponsor. Itu aja. Ya mungkin saya udahlah. Sponsor itu caranya mungkin pendekatan. Ya, karena pendekatan mungkin lewat sponsor yang cerah, nah itu proposal bisa masuk. Maksudnya gitu.
ini sekedar unek-unek kami Mbak, Mas narasumber, bahwa saya sangat salut sekali dengan adanya pertemuan ini. Namun jangan hanya berhenti di sini, tolong bisa diteruskan. Terus mungkin instansi yang terkait dengan kebudayaan, bahkan kalau dulu Depan, sekarang Mas itu perundang. Tadi mendok. Karena sekarang yang namanya pejabat itu tidak sesuai dengan latar belakang yang pas. Iya, latar belakang yang pas. Karena apa? Setelah otonomi daerah itu sopo sing bisa nindung jabatan itu. Nah, dia kudu sesuai dengan latar belakangnya pas, golongan pas. Tapi sekarang kan enggak. Nah, oleh sebab itu yang penentu kebijakan itu perlu undang-undang, kita aja omong aja. Nah, ternyata begitu. Seperti waktu ada pertemuan kedoprak yang sangat lemah di luar itu. Saya kira itu masukan dari saya, dan sukses selalu Pak Maroto, tetap sehat, karena bagaimanapun juga Pak Maroto adalah ujung di mata nasional sing ketok sapa aja Pak Maroto aku ndelok ora lucu ya ora apa. Ning sing lucu lah Pak Marotone umpane dadi lucu ya itu seperti yang dikatakan Pak Presiden, betul kan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tono, mungkin untuk narasumber ingin menanggapi, semoga. Terima kasih dari Pak Tono. Kalau mempunyai saran, kalau kalian jangan minum, itu adalah saran-saran positif. Tapi Pak Tono pernah minum. Nah, ya sudah. Enggak, jadi berarti dia nggak tahu hakikat orang minum itu gimana. Dan diketahui ya, tiap orang kalau lama mesti minum, itu enggak. Orang minum itu sebenarnya melipat gandakan masalah, itu sebenarnya benar. Jadi kalau ngomong ngombe itu kesannya bagus, tapi belum tentu orang minum itu karena mentalnya turun, itu belum tentu. Saya itu melawat dari Hong Kong, Taiwan, Thailand sampai Lebanon yang nggak minum. Jadi ini nggak bisa disamaratakan. Dan teman-teman juga banyak kok yang mau main nggak minum. Dan yang perlu diketahui, orang yang biasanya mempunyai beban berat itu mau mencari lawan bukan karena takut, karena itu sudah resiko, tapi karena beban dari rumah itu sudah ada, ngomong sudah bulat, dia tidak bisa mencari bahan-bahan. Antara lain seperti itu. Kalau saran itu bagus. Sekarang bukan dagelan tok kok. Kelitih itu ya orang dagelan dan mobil terus ya. Jadi kalau masalah minum dikebiayakan itu enggak. Saat pemain biliar terbaik tahun 92 gak minum dan ketat. Di tempatnya Indonesia kita ini di Jakarta juga gak minum. Tapi setelah kita boleh karena buat tidur, besok bagar baca lagi. Jadi nggak bisa disamaratakan, oh harus minum, ini kok nggak usah minum. Karena orang biasanya kurang bodoh itu kendel. Makanya dikatakan bahwa ilmu yang sedikit itu sangat bahaya. Wong bodoh kendel, baca umum, des matanya umum, wani, tapi dia nggak tahu risikonya. Jadi kadang-kadang ilmu yang sedikit itu sangat membahayakan. Nah, saya belum tahu mobil. Karena ada dua, yang satu itu aku kendel. Oke, minta aku jadi, aku ngomisi. Jadi ada beberapa masalah. Oh ya, kendel apa? Itu bagus. Tapi gue kendel apa bodoh? Nah, bodoh anaknya wanita.
Terus aku ora betul, aku wani ngomong ini. Itu wong. Tidak ada pertimbangan kesananya. Gitu. Satu itu. Kedua kali mungkin Pak Parno sendiri juga tahu kok dibantu teman-teman ini yang Pak Parno tahu linknya. Satu misal ini mau ada lomba, Pak diberi saran, Mas kayu apa sponsor kayak bisa mendebatkan kalau memang ada perhatian rokok, aku kan nggak di kota nggak boleh, di Kulon Rokok ya nggak boleh, barangkali apalah saran apa yang bagus untuk mencari sponsor, karena terus terang teman-teman ini belum pengalaman cari sponsor. Betul nggak? Tulis pun yang menguasai di sini, bukan menguasai, yang tahu sebelumnya di sini. Itu juga nggak tahu cari sponsor di mana. Nah, Pak Parno duluran dinas, tentu tahu mana lubang-lubang yang harus dimasuki. Gitu. Kalau sarannya bagus, itu mana? Dan itu kesepakatan kok Pak. Kalau kita sama teman-teman pasti ini cari sponsor, yang dapat sponsor berapa persen? 10, ayo. Biasanya aku 10%. Fun kan? Jadi nggak meri-meri nah. Ini simbiosis mutualisme. Ya, jadi teman-teman biar mikir jumlah bisnisnya lomba, Pak Parno cari sponsor. Ya harus saya lah, apa 15 nanti 1,5 juta kok. Kan buat tambahin pensiun lumayan juga. Itu saja, tidak ada yang lain. Lebih baik jangan. Apa lagi? Monggo, Mas Rio. Siapa? Mas Rende. Kita beri tepuk tangan dulu ya, Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memberi masukan saja untuk salah siang dagelan ini. Saya sangat setuju dengan adanya festival dagelan Mataram. Tapi alangkah baiknya kalau setelah festival itu mau dimanakan. Jangan seperti ketoprak. Ketoprak itu dari orang terbaik itu wis kuwi. Bar kuwi kok wong mewah ketoprak ora dibu. Ngantek juara peran terbaik ngantek ping 3 itu disorokin nang ketoprak. Pak bukan ini, aku sopo, nggak itu dari sorok-sorok. Karena itu juara di mata juri, bukan di mata umum. Kalau bisa, kalau dagelan itu ya, kalau bisa bagus di mata umum, jangan di mata juri. Soalnya dagelan itu kayak goreng, bumbunya podo, bahannya podo, saya masak gitu mesti berasa. Sekarang dagelan telu ngetok ke, ya sudah dagelan telu ngetok ke. Saya religius banget. Saya sama-sama dapat 3 ngetoknya belakang podo, ini mesti beda. Jadinya makanya kalau untuk mau diadakan festival, saya sangat setuju sekali untuk regenerasi adik-adik kita. Tapi alangkah baiknya kita berpikir untuk lain juga nih yo, supaya itu orang ono kesalahan. Kadang selama ada festival program mesti bermasalah setelah selesai. Apa ono iso orang terbaik? Apa ono iso kostum terbaik itu mesti masalah. Saya ingin kalau misalnya dagang diadakan festival jangan sampai ada masalah seperti itu. Terus muncul malah memecah belah. Boleh dhewe sejuk dagang sale. Wis ora ono sing BBA besok yuk. Barang festival yuk sing kene wangi kono, kene wangi kono, iki suwan ngalah kok. Kalau bisa kita kita kaji benar-benar gimana kalau ada festival. Terus setelah festival si menang misalkan yang mengadakan ini dinas kebudayaan, terus orang yang menang di seluruh telu. Nah itu untuk kedepannya misalnya pas nek ono selingan festival ketoprak ya orang gagal si menang gila dimainkan. Ono sering lanang cari selingan sing juara loro iki diparoki. Itu kan terus berkembang terus.
nek juara tok duwe wae ayo bosok kan gon. Terus terang itu. Saiki teman-teman wis mengelu festival wis atine entek bareng nang festival ora dikanthi kanca-kancane wis mesti bunek. Karena saya yakin itu dadi juara terbaik kagilan. Wah, juarane grup iki ora terbaik iki. Mesti kasih ranten kok. Tapi beda nek nang festival ini iki, si iso bimbing iki ya wis apik-apik wae. Tapi kalau kita mas tenanan saat festival sisuk di kudu kepi kita menghindari seperti festival Ora kasih gerakan itu aja Pak saya. Kalau tentang festival itu yang kedua yang saya lupa kalau tadi ngomongke masalah minuman keras. Ini gua tak disini Pak. Betul masalah nanti karena Pak kalau tadi ngomong aku wong akademisi wong galu gitu Pak pelakunya. Ini biasanya begitu contohnya dalam kuih semua dalam kuih setas. Ya betul. Jadi karena mereka terbentur yang dalam, kalau terbentur yang kampus sekolah itu beda. Jadi aja terus kalau masalah minuman keras itu, yang saya biarpun saya misalnya ini kaji, aku rasa maksa untuk jodohku rasa. Nek keseniannya betul betul dengan nek robon apa ini. Nek ranti mabuk alkohol, kalau guru kali jenengan. Hidup mobil. Robon itu bawa ketoprak, bawa teater, apa sih bawa mobil Pak? Jadi kita tidak bisa menghilangkan budaya itu. Wis hilang itu apa dewi nek wis rasane lara, rasane kopi wis paling dewi. Jadi nek apa dia betul saged. Tenan iki dhewe kene-kene ya sesuk ora omah. Wah, ojo nek kono wis kok wae nek ora seneng ya padha mawon. Nek iki di apa budaya ora ngombe ya, wis kok padha mawon ngoten. Dadi nek wis wong sing jenenge ustaz wong miliki wong medhun panel omone kaya adil iki soalnya akeh gitu. Soalnya mawon. Polisinya diripake sing duwe negara. Cukup sekian saja Pak Tunggu, terima kasih. Iya, matur Mas Rio. Iya, tapi betul sekali kan Mas Rio ya. Nek durung kecentrok ngono durung mandek, durung leren. Lah Pak Dewo iki Mas, lara ki yo mandek, nek basan mari yo meneh. Iya, monggo Mas Ben Mas Ben dari menanggapi. Terima kasih Mas Ruden, Mas Rio. Ini generasi terakhir hanya sebagai pelawak profesional ya. Lomba-lomba supaya bisa berkelanjutan mungkin bisa diterapkan seperti waktu saya dulu di tahun 90. Itu hampir setiap bulan itu ada lomba-lomba. Mulai dari lomba-lomba berbagai instansi. Waktu itu ada sekaten itu di tempat umum di alun-alun, itu yang nonton banyak. Lalu di LIK, lalu ada di TVRI, dan itu berkelanjutan. Mungkin kalau pemerintah mengadakan lomba-lomba berkelanjutan, artinya bulan misalnya Agustus siapa, instansi apa, September, Oktober dan selanjutnya, pelawak yang menang lomba itu nanti akan terkenal dengan sendirinya. Waktu itu mungkin karena belum banyak media yang lainnya. Itu yang saya alami. Saya berturut-turut juara di LIK, juara di TVRI, juara di Skaten. Itu panen Mas. Dan dimuat di KR. Dulu ya, saat kita zaman dulu, mungkin sekarang agak beda sistemnya monggo. Mungkin juga dengan sistem lomba-lomba di media, misalnya RRI mengadakan lomba-lomba, TVRI, KR, TV swasta yang di Jogja. Itu secara berturut-turut mengadakan lomba-lomba. Tentu pelawak itu akan dilihat terus. Karena pelawak yang saya tanda kutip terkenal itu yang sering muncul di media. Contohnya angkringan. Itu selalu ditonton terus setiap minggu. Widar Ronde. Saya Pun betulnya kan. Itu efeknya ada. Lebih Ini Mas, jadi mungkin ada pelawak yang dulu terkenal ini karena suwe orang media neng koran di Ranono, padahal dia pintar dan itu guru saya juga. Mas KPL Nggak muncul di media, ya sekarang orang nggak kenal. Makanya kita harus kerjasama dengan panitia lomba-lomba dan media.
Jujur saya itu selalu bekerjasama dengan Mas Latif, itu terima kasih Mas Latif, itu yang membesarkan Triogam. Karena nek 2 bulan Triogam nggak muncul di koran, kita yang ngejar Mas Latif, kapan yang dimuat dulu. Mas Latif itu berjasa dengan Triogam atau seniman yang lain. Saya kira track-track itu yang perlu diketahui oleh teman-teman Mas Tulis dan sebagainya. Lalu Pak Parno, teman-teman yuk kita bikin lomba lawak tanpa biaya, tanpa dana, kita cari sponsor Belgedes. Dan saya Pak, dari 30 pelawak itu cuma 1 yang bisa jejak rembukan. Saya itu pernah ngundang 20 pelawak takon rapat, 15 tidak datang dengan alasan 15 semacam. Yang datang cuma 5 orang. Ya itu terus orangnya. Tetapi kalau yuk saya ada job butuh 5 pelawak, itu 25 orang pelawak jadi saya. Jadi pelawak itu mohon maaf ya aku dewe ya. Nek kon sponsor se, golek sponsor se, rapat gawe acara Belgedes. Makanya saya kapok jadi ketua wis Mas Setiawan wae sesuk. Tenang Mas. Mulai itu taruhannya jantung loh. Kenapa tuh naik dagelan mergora kerja? Saya tuh pernah, Mas boleh, enten job itu untuk diapukan belum langsung japri kulo. Lah kowe iki lucu ora ngene lho. Nek ora lucu ya sebutnya kayak gitu. Itu sering saya. Dan lagi yang di telepon orang instansi ya atau IO yang punya acara, Mas wis ben dhewe nomor dari yo. Padahal sesuatu yang sekolah tidak. Itu sering. Ini satu lagi untuk teman adik-adik ya, saya umui sombongnya pelawak mewakili Pak Dimaroto, Mas Jonen dan teman-teman. Bukan sombong tapi ayo, kalau kalian nggak punya basic keterampilan apa, kamu matematika nggak pinter, sekolah nggak pinter, jadi pelawak. Karena radius 5 kilo dari kamu tuh dia tinggal di Mas Tiawan, nggak ada pelawak yang lain. Nek dokter oke, kira tukang oke. Ini nggak pelawak nggak ada, montir bengkel banyak. Pelawak nggak ada, dari oke, LC oke, Ciponan enggak. Jadilah pelawak. Kalau kalian jadi pegawai negeri, dibayar berapa? Setahun cuma 12 kali. Pegawai negeri itu dibayar tiap bulan. Kalau pelawak dibayar tiap hari Sabtu malam Minggu. Saya setahun itu bayar 52 kali karena tiap malam Minggu pentas. Hanya sekali seminggu. Bayangkan Mas Aldo itu seminggu bisa 3 kali, malam Minggu, minggu esok, minggu sore. 53 kali 3 sudah 150 kali. Kali berapa? Misalnya 1 juta. Luar biasa. Di sopo sih nggak berbohong. Ya katakanlah di Jogja ini 500-an lah. 500-an dihitung minim sambatan 500. Terpapat desasi ke 2 juta. Kalau Mas Aldo seminggu ping 3, 1,5 ping 4. Wis piro? Nek pegawai negeri, nek ora korupsi ora sugih. Kudu korupsi. Itu saja, terima kasih. Iya, ini ada 2 penanya lagi, monggo. 1 penanya dulu. Ya, 1. Ini harus ada yang cewek ya. Nah, ini cewek ini. Mbak bisa maju ke depan, memperkenalkan nama dulu dan di mana? Ya, perkenalkan saya Galuh Putri Satyani. Sekian Baton, sekian saja. Ya, langsung saja pertanyaannya, sejauh mana nilai-nilai kultural dalam dagelan Mataram masih relevan dengan konteks sosial saat ini? Karena kan dari tadi disebutkan bahwa kalau misalnya kritik sosial atau apapun itu bisa melalui dagelan. Kemudian bagaimana proses adaptasi yang dilakukan untuk mempertahankan esensi tradisional sambil menjawab tantangan zaman, termasuk penggunaan bahasa. Biasanya kan ini terjadi di saya sendiri ya. Biasanya kalau model kos-kosan itu yang biasa digunakan itu kan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh audiens. Nah, terkadang kita yang saya kan generasi milenial. Nah, biasanya saya generasi milenial, biasanya di atas panggung itu saya menggunakan bahasa-bahasa yang modelnya bisa diterima oleh teman-teman yang mungkin
Nah tapi biasanya yang ketika turun panggung saya tuh bilang kok bahasanya kayak ngomong gini. Nah itu yang kadang membuat saya dan mungkin teman-teman juga resah gitu, sebaiknya bagaimana dan seperti apa gitu. Terima kasih. Iya, Mbak Galuh. Kita beri tepuk tangan dulu Mbak Galuh. Untuk pertanyaannya lebih kasus baik. Jadi masih ada relevansi yang nggak ada zaman sekarang, Mbak. Yang namanya dagelan utara itu orang kok bangkrut, orang yang terlak. Cuma seperti yang dikatakan Mas Woning tadi, kita nggak bisa disik sing jenenge tangguh jembleng nanti tuh mergonek ereng ini mau ikan turun gue keturun orang. Sekarang itu kaitannya lebih cepat. Di TV kamu nggak kelihatan ada yang diminati oleh audiens, ganti channel. Jadi bebas saja. Yang penting masalah etika. Suksesnya Sri Mulat itu karena dia membangun etikanya. Waktu zaman Pak Teguh nggak ada. Batur wani karo Ndoro itu nggak ada. Tetap startana kelihatan, tapi setelah Pak Teguh tidak ada, sing jadi Batur Kadir juragannya Pak Bedo, karena gripnya di sana dalam satu sosial dulu Kadir bisa ini, mungkin Ndoro itu yang menghilangkan. Tapi kalau untuk bahasa yang penting komunikatif sopan. Satu misal banyak kayak Miss Ben, Jonet sama Garek main di daerah gue bingung karena banyak biasa Jawa, bahasa Jawa, masa ngomong bahasa Indonesia semua tahu kan nggak bisa kalau nggak biasa di sana. Jadi kalau saya mengatakan harus diolah itu tidak kudu kaya bapak Jawa itu penak kok cenderung aja kalau minggu radio tidak dibatasi durasi seketat sekarang ini. Apalagi tadi dikatakan festival supaya wong ora jenuh bagaimana. Jadi untuk mengolah bahasa justru malah diringkas itu kan kalau sendiri. Nek sing ora iso dibasake Jawa ya ora basa Jawa ora apa-apa. Wong ora lomba kok. Yang penting tahu karena sejujurnya juga pernah sama saya yang namanya anaknya sendiri tanya, "Wih mau basa apa Pak?" Kok koyo satu misal koyo Jangkong. Anak-anaknya tahu Jangkong tahu? Jangkong tahu. Tahu nggak? Nah, nggak tahu. Karena tengkorak. Kalau tengkorak tahu, Jangkong itu tengkorak. Ayam. Itu kan harus dihindari karena anak-anak sekarang nggak tahu. Cah kok ayam. Ayam. Aneh gitu. Jadi kalau untuk dagelan karang itu lebih luas lagi, bisa mau dipakai penyuluhan pun juga disampingi visi misi apapun juga itu bisa. Yang penting komunikatif kayak keluarga berencana ya. Kalau memang karena dia bukan uang ya, karena itu harus kita sampaikan apa ya lakon menikah kalau sampun mendika wonten ngajengipun para kawula perkawis keluarga rinancang. Lah, bisa kan debat kok. Jadi keluarga rinancang itu pripun? Ya oke dengan Maji Genjik karo almarhum Kang Abdul dadi Jawa mergo Mas Gede impun berjalan warga rancang terus maju gede tak warga rancang iki kuwi lho dadi anak loro anak loro terus tabrak karo Kang Maji oh anak loro bapakne loro mbokne loro kuwi Kang Abdul nanti copot jare mergo ora iso langsung dubet-dubet karo Kang Maji kan gak beres ngomong keluarga berencana sing angel dibasake ya tetap ya apa adanya supaya nandak tuas ilmu ini keluarga nandak
penonton demo yang benar. Sementara itu dulu ya itu japne wae ya. Mana ini? Sisa latihan bareng. Ini dasmu. Kamu pernah ada yang menggambah. Oh ya lain. Itu satu. Ya ini biar anak-anak muda dulu Pak. Ini pemuda nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Safira dari SMK Negeri 1 Yogyakarta. Sangat tertarik dengan adanya Sarah Sehat Dagelan ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak D. Marwoto. Buatan simbah saya ngomong. Oh iya. Bagaimana caranya supaya generasi saya, generasi muda atau generasi Z mau belajar menjadi seorang pelawak? Terima kasih. Terima kasih. Tapi itu bukan Pak D. Marwoto ya. Marwoto kawan. Ini Marwoto kawan. Ya sebenarnya itu tadi saya katakan sergap yang rajin. Kemarin ini cuma dengan dulu ya Pak D. Jadi kemarin kan Pak D ikut syuting filmnya Bayuska Production yang buat Yowis Band itu di Jawa Barat. Nah itu ya ini seperti ini ngomong-ngomong itu di luar ada teman saya itu ngomong itu ngomongnya kasih trapesium ya karena aku seperti boleh ini kayak Mas Ruben ya udah begitu tak keluar ya lucu bocah kamu dikasih trapesium ini kan seragam karena keseragaman itu orang menganggap cerdas apalagi sekarang banyak ditutup tinggal ya oh ini yang karakternya protagonis, antagonis itu ada yang penting seragam lihat, selalu lihat itu nanti dimasukkan baru kapan-kapan keluar catatan itu kita keluarkan itu ya kalau sering lupa tulis bisa karena dia pembina Baskom ya bagian anak senang komedi Bagian bocah ajar seni komedi. itu ada ya semuanya ada sekali jadi bisa berada di sini oke monggo Mas menambahkan saya kira dari SMK Negeri 1 Yogyakarta bagaimana ingin jadi pelawak pertama harus senang dulu kamu senang gak guyon sama teman-temanmu kamu menjadi pusat perhatian teman dari 10 orang kamu menjadi tempat dicari teman-teman kamu pengen guyon yang kedua kamu bukan seorang yang introvert kamu pengen berbagi kamu senang baca buku humor kamu senang menikmati sajian humor televisi atau buku-buku humor. Zaman dulu saya masih ada buku humor ya. James Dananjaya yang kamu cari bukunya humor mahasiswa itu lucu-lucu di sana. Lalu ikut kelompok Mas Tulis di sana juga pentas dan yang paling penting yang bikin saya sampai sekarang jadi pelawak adalah cuan. Ketika kamu udah hobimu itu menghasilkan, passionmu guyon tapi menghasilkan, itu akan asik sekali. Jadi guyon dibayar. Saya tuh sering guyon keluar kota sama Junet sampai seluruh Indonesia. Cuma belum Irian sama Aceh yang belum. Itu sampai di sana dikasih uang, suruh guyon-guyon, habis itu ditransfer duit. Itu yang paling membuat kamu ingin jadi pelawak. Terima kasih.
Satu lagi. Monggo Mas. Ya, saya Zaidan dari Baskom, Pak. Oke. Ini saya mau tanya, ini kan saya dan teman-teman saya dari Baskom itu kan sudah belajar seni komedi di Baskom. Nah, terus bagaimanakah kita itu dapat menyalurkan bakat sementara festival dagelan sendiri itu belum ada. Dan kemarin itu kita malah pengaruhnya karena dijamin di festival teater dan ketoprak, Pak. Bagaimana Pak? Kita bisa menyalurkan bakat kemana? Terima kasih. Jadi gini ya Mas, jangan nyingkiri masalah seni. Saya itu dulu pemain serius, saya itu pemain ketoprak serius, sering debat. Tapi begitu di rumah tahu kok hasilnya lebih banyak melawak, tetap. Tapi kalau untuk pentas-pentas serius, saya di luar itu ya serius. Di tempatnya Bayu Sekap kemarin yang syuting di Solo itu judulnya Cocote Tonggo. Itu serius saya, suruh melawak. Tapi kalau ada serius, ikut suruh ikut ketoprak, ikut itu gue jam terbang Mas. Teater ikut. Saya teater ikut di RRI ada kuliah di Rasgrafi masalah teater, saya ikut nyatet. Dulu ada riset teater di sini Sono itu, selingannya menurut saya sama bapaknya Sundeng. Sementara itu yang bisa diikuti itu kegiatan, itu juga olah rasa Mas. Olah rasa ini dan banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita serap. Sementara ini karena festival belum ada, mudah-mudahan habis ini nanti segera ada. Untuk akhir tahun ada festival itu akan lebih benar ya? Di desa. Ya, itu ya Mas. Ya Mas. Saya mau menambahkan sedikit ini tadi. Oke, saya kalau cara sedikit nanti saya cari Pak Marwah kalau sedikit tips untuk berbagi syuting sekalian Mas. Jadi kalau tips boleh job itu seperti Pak Marwoto ya. Jadi kalau kita mau menempuh sebuah profesi itu coba dicari cabang-cabangnya ya. Pak Marwoto dari misalnya pemain ketoprak itu cabangnya ke lawak, terus kalau pemain action dan sebagainya. Nah, dulu yang saya lakukan, saya sering juara lomba-lomba. Ketika rawat job itu waktu itu saya selalu delok di koran. Di koran tuh ono namanya dulu pikiran membaca. Kalau mungkin sekarang teman cari di Facebook gitu ya. Itu misalnya reuni UPO, hubungi kontak person. Nah itu saya nawati. Jadi saya kasih profil saya, kalau Anda terus sama ini perpisahan sekolah, semua sekolah itu saya surati loh. Jadi waktu itu saya kalau ada perpisahan tak surati satu persatu kepada kepala sekolahnya, sekolah SMA 1 sampai 10 sampai dengan bangun taman. Bila Anda membutuhkan dari MC, lawak, musik dan sebagainya, bisa menghubungi kami. Nah dari situ kemudian nantinya akhirnya kita berkembang dari apa? Mereka akhirnya untuk harga. Nah kalau kita belum punya harga, ada tipsnya itu. Ada tipsnya. Saya masih mati. Kalau kita belum mau regone ya, kita nanti tipsnya adalah nanyain harganya berapa. Harganya mereka berapa baru kita sesuaikan gitu. Jadi tipsnya jangan menunggu job, tapi kita menciptakan peluang dengan temu reuni, terus kemudian perpisahan, kemudian ada lustrum itu kita surati. Itu ya, seperti itu nanti insya Allah akhirnya menuai. Karena yang saya lakukan dulu gitu, karena kita belum maju, tapi dari situ lamban-lamban iya wes kita belum punya rego ya waktu itu kesempatan kami kita gunakan dulu gitu ya. Ya mantap. Mungkin satu sakit bapaknya mau satu aja ya wes. Jadi tutup pasti terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biksu dari Indonesia. Kalau memang setting goalnya tujuannya adalah kita ke generasi selanjutnya, apakah tidak sebaiknya kita mendirikan sebuah sekolah? Karena kita sudah ada SPT sekolah pendidikan dagelan.
Jadi sebenarnya akademi komunitas yang ditekankan barusan kearifan lain dan lain. Di Jogja ini apa yang tidak ada? Belum ada sekolah gerak dan sekolah dagelan. Kalau memang tujuannya masih jauh sekali, bisa masing-masing kelompok para pedagang ini mendirikan kelompok-kelompok yang settingnya juga sekolah. Jadi nanti mau ada yang aja semacam ini, beberapa grup yang di kurikulumnya dihadirkan searah, bukan sama anak besar. Misalnya Mas Yusben punya sekolah apa, Pak Dimana sekolah apa, Pak sekolah apa, Pak sekolah apa. Itulah nanti kata-kata itu untuk menjadikan satu generasi ke sana menjadi kesinambungan. Lalu bagaimana mencari solusi keuangan? Sekarang ini media sosial banyak sekali. Misalnya Jawa Timur ada toko channel, ada pojok digital. Kenapa kita tidak meniru semacam itu membuat dagelan bersatu? Masing-masing kelompok punya YouTube itu dan sebagainya. Gampang kok soal naskah dan sebagainya masuk ke tokohnya dan lain sebagainya. Jadi strateginya ke sana. Kalau memang hanya darurat festival, saya tidak begitu sepakat. Tapi kita membuat sekolah atau akademi bisa apapun namanya, yang penting berkesinambungan dan harus banyak sekali. Tinggal mengolah caranya bagaimana mendirikan sekolah dagelan. Sebenarnya adalah seperti sekolah dagelan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mas Yusben dari Putanggapi. Terima kasih Mas untuk sekolah dagelan itu terlalu dual buat kami ya. Itu kita cari saja, kita sampaikan kepada pihak yang berwenang nanti yang terkait. Mungkin ada program-program pelatihan itu mungkin masih bisa ya. Sekolah Koprak dulu ada, saya alami sendiri tahun 92 dilakukan oleh Pak Dibuan Seni Bakto Mustiarjo. Saya selama 3 tahun sekolah di sana tiap minggu dengan kurikulum yang ketika lulus sudah bisa main ketoprak, termasuk berkostum, berkata rias dan fighting. Dulu pernah gurunya Pak Samsuri Tejo Bantoro, Pak Hono dan Pak Bunda dulu. Saya jebolan dari sana, termasuk Mbak Ardi Sundari, Pak Sugeng Surono dan Pak Seono. Lalu ada Pak Bayu Bantul itu, termasuk Bayu Sabtono itu dulu Mas Heru Suryanto itu jebolan sekolah ketoprak Sabta Merala. Tapi kalau dagelan yang saya belum, karena kurikulumnya juga mungkin belum ada. Nanti mungkin Mas Udeng akan bikin kurikulumnya. Lalu kalau festival tidak setuju, itu saya juga tidak setuju. Karena festival itu adalah pengalaman saya, pengalaman kami untuk menjadi sekarang ini dibesarkan melalui festival lomba-lomba. Akhirnya saya sampai di tempat ini. Terakhir saya mengikuti lomba-lomba itu tahun 2011 di stand up comedy Suci 1 Kompas TV. Saya juara 4 nasional waktu itu. Setelah itu tidak ada lomba-lomba lagi. Ada tapi saya tidak mengikut lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bung. Mungkin begini Pak, saya mengambil setengah menit saja. Apa yang diaturkan Bapak tadi betul. Saya pribadi pernah mengikuti workshop semacam ini yang diadakan Akademi Komunitas Seni dan Budaya. Karena itu mengolah seni dan budaya yang ada di Jakarta. Namun dagelan yang belum termadai. Kita akan usulkan, namun masih dalam bentuk perancangan kurikulumnya. Jadi yang kuliah gratis itu Pak, yang Akademi Komunitas Seni dan Budaya. Itu aja Mas Kayak masuk dulu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita siang hari ini. Matur nuwun dari Marwoto, Mas Isben dan juga Mas Nene untuk ilmunya, dan semoga setelah ini akan ada festival dagelan. Semangat ya. Tapi ada catatan penting. Festival itu bukan ajang gontok-gontokan. Setuju deh? Kita buktikan bahwa dengan adanya festival dagelan ini orang do persaudaraannya. Ya. Proses menjadi sangat penting dalam mencapai apapun. Begitupun untuk menjadi seorang dagelan. Kudu
gretek, cerdas, tur ikhlas. Tapi kabeh mau mek mandek nek ora ono nggone. Seperti tema kita siang ini, darurat, dagelan rusak nek ra dirawat. Saya Harini Sumona, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan untuk acara kita luar biasa. Salam sehat dari Festival Dagelan Mataram. Dengan berakhirnya sama saya juga dialog ya bersama dengan sobat budaya seluruh yang hadir pada sore hari ini. Berakhir sudah serangkaian acara Sarasehan Dagelan Darurat Festival Dagelan Mataram. Terima kasih.